Berikut ini adalah seri doa pagi dari Revival Morning Call. Kami yakin akan menambah iman Anda dan membawa Anda kepada pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Selamat menikmati. Kita mengucapkan hati. Bersyukur sama Tuhan. Sekalipun tahun politik, keadaan memanas, keadaan bergejolak di luar sana, sehingga banyak tubuh Kristus yang ikut bergejolak. Tapi saya bersyukur, kita masih boleh percaya. Kita masih mau belajar untuk merendahkan hati, merendahkan diri di depan Tuhan. Sebab hanya Dia yang boleh ditinggikan. Hanya Dia yang boleh diagungkan. Singkatnya, hanya Dia yang hanya boleh tampil. Mari kita belajar pada pagi hari ini. Kita mau merenungkan firman pada pagi hari ini. Kita mau tenggelam dalam kasih-Nya pada pagi hari ini. Siapkan hati. Kita mau menyembah Tuhan. Selamat pagi Bapak Surgawi. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami masih bisa bernafas. Kalau pagi hari ini kami masih bisa menikmati udara yang baik, udara yang sejuk, yang dapat kami hirup untuk memenuhi setiap rongga paru-paru kami. Kami bersyukur Tuhan, kejadian demi kejadian Tuhan perlihatkan kepada kami untuk menunjukkan duri dalam daging kami. Kami bersyukur Tuhan, segala sesuatu ada karena izin-Mu. Segala sesuatu terjadi semua karena kehendak-Mu. Ajari kami untuk menghargai keberadaan-Mu pada pagi hari ini. Ajari kami untuk menghargai kedaulatan-Mu di tengah-tengah kami. Kami bersyukur Tuhan, kalau kami masih boleh percaya lebih daripada 2000 tahun yang lampau. Darah yang tercurah, tubuh yang terpecah, menjadi bukti abadi bahwa Tuhan Yesus benar-benar mengasihi kami. Sehingga kami boleh percaya pada penebusan-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh percaya karena kebaikan-kebaikan-Mu. Karena itulah kami boleh percaya keberadaan-Mu nyata di tengah-tengah kami. Ajari kami Tuhan untuk semakin bersatu hati. Tidak membuat doktrin atau dogma yang baru. Tapi kami hanya ingin mendengarkan isi hati-Mu. Kami hanya ingin mendengarkan Engkau berbicara. Ajari kami untuk percaya. Seringkali kami kurang percaya atau bahkan tidak percaya oleh keberadaan-Mu.
Jangan berikan kepada kami kepintaran atau kebodohan. Jangan berikan kepada kami kekayaan atau kemiskinan. Biarkanlah kami menikmati apa yang menjadi bagian kami. Sebab pada akhirnya kelak, manusia dengan kepintarannya menyangkali Engkau Tuhan. Ajarkan kami untuk diam. Mengalirlah kuasa-Mu Tuhan. Mengalirlah pada pagi hari ini. Mengalirlah kasih-Mu. Penuhi kami anak-anak-Mu. Penuhi kami umat-Mu, gereja-Mu. Terus mengalir. Terus mengalir. Ajari kami untuk sadar bahwa keberadaan kami adalah cerminan keberadaan-Mu. Engkau yang bertahta di atas puji-pujian umat-Mu, gereja-Mu. Sebab semua orang kudus dan para malaikat tunduk di bawah tahta Allah Bapa. Semua tua-tua melemparkan mahkota mereka di hadapan anak domba Allah. Dan mereka pun berkata, hanya Engkau yang layak untuk semuanya. Hanya Engkau yang layak untuk membuka gulungan kitab yang termaterai ini. Engkau layak untuk semuanya. Engkau layak untuk semuanya. Karena dari Engkaulah segala-galanya, dan hanya bagimulah segala-galanya. Bantu kami untuk sadar ya Tuhan, bahwa hanya Tuhanlah yang boleh tampil. Hanya Tuhanlah yang boleh muncul ke permukaan. Sedangkan kami harus semakin tertanam. Semakin tertanam. Berakar kuat. Mari Bapak Ibu kita sembah Dia. Gunakan bahasa Bapak Ibu masing-masing untuk menyembah Dia. Mari tinggikan namanya. Mari agungkan namanya. Mari kita letakkan mahkota kita di bawah kakinya. Mari sujud menyembah.
Rambut adalah gambaran mahkota. Mahkota bagi wanita maupun bagi pria. Namun mahkota ini harus sejajar dengan lantai ketika kita menyembah. Sebab hanya dialah yang boleh ditinggikan. Hanya dialah yang boleh dimuliakan. Tuhan, Engkau yang menyelidiki sampai jauh kedalaman hati kami. Engkau yang tahu semua isi hati kami. Bahkan Engkau tahu apa yang kami hadapi, apa yang kami alami. Bila pada pagi hari ini, di antara Bapak Ibu merasakan dada yang nyeri di sebelah kiri, sebelah kiri terasa nyeri, bernafas merasa nyeri, pegang itu bagian yang sakit, bahkan nyeri hingga ke tulang punggung, pegang bagian yang sakit, sekitar daerah yang sakit. Izinkan saya berdoa terlebih dahulu sebelum kita masuk lebih dalam sesi pada pagi hari ini. Ya Tuhan, Engkau tahu apa yang terjadi pada tubuh kami. Engkau tahu apa yang kami alami. Bila ada saraf-saraf, bila ada bagian-bagian yang tidak benar dalam tubuh kami, Engkau mengetahuinya dengan begitu detail, dengan begitu presisi. Di dalam nama Tuhan Yesus, tangan yang digunakan untuk memegang bagian yang nyeri, yang sakit, mengalami kesembuhan, mengalami pemulihan, pulih, jadilah enteng, bernafas jadi enteng, gak ada lagi nyeri-nyeri, gak ada lagi yang merasa menusuk-nusuk, menjadi begitu enteng sekali. Bila ada di antara Bapak Ibu yang punya masalah di bagian wajah, terutama di bagian bawah mata, siapapun orangnya, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah.
yang berada dalam persimpangan. Izinkan saya berdoa. Tuhan, kuatkan kaki dan langkah gerejamu ini. Kuatkan kaki umatmu ini untuk melangkah hanya ke dalam rencanamu. Dan terjadilah sesuai kehendakmu di bumi seperti di surga. Di hadapan anak domba, mari kita sujud menyembah di bawah kaki yang Maha Kudus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, semenjak manusia jatuh ke dalam dosa, manusia telah mengalami kehilangan kemuliaan Allah, dan bahkan derajatnya pun berada di bawah malaikat. Itulah sebabnya ketika Tuhan Yesus menjadi manusia, Ia dikatakan sedikit lebih rendah dari malaikat. Bahkan ketika Yosua bertemu dengan malaikat Allah Mikael, panglima tentara Allah, Yosua sujud menyembah karena manusia derajatnya di bawah malaikat. Lalu sujudlah Yosua dengan muka ke tanah, menyembah dan berkata, apakah yang akan dikatakan Tuhanku kepada hambanya ini? Dan panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus. Dan Yosua berbuat demikian. Beda halnya dengan Yohanes. Di dalam pembuangannya di Pulau Patmos, setelah ia menerima Tuhan Yesus di dalam hidupnya, setelah ia menerima darah yang tercurah dan tubuh yang terpecah bagi kita, bagi gerejanya, ketika Rasul Yohanes hendak sujud menyembah malaikat, namun malaikat itu pun mencegahnya untuk sujud menyembah kepada dirinya. Karena Yohanes sudah menduduki tempat di mana derajat sebagai anak Allah bagi Bapak Ibu, bagi saudara-saudara semua. Ketika menyadari hal ini, posisi di mana Bapak Ibu berada saat ini adalah sebagai anak Allah yang statusnya di atas malaikat. Bila kita menyadari hal ini, kita akan sangat berhati-hati menggunakan mulut kita. Kita akan sangat berhati-hati menggunakan mata kita, telinga, lidah dan bibir, tubuh, pikiran dan perasaan, kehendak. Kita akan menjadi sangat berhati-hati. Karena keberadaanmu adalah teladan bagi para malaikat.
Mereka makhluk yang melayang-layang, makhluk yang melayani. Mereka belajar dari kita, mengenai segala hal, terutama ketika kita belajar menggunakan free will kita atau kehendak bebas kita untuk menyembah Allah. Wahyu 22 ayat 8. Dan aku, Yohanes, akulah yang telah mendengar dan melihat semuanya itu. Dan setelah aku mendengar dan melihatnya, aku tersungkur di depan kaki malaikat yang telah menunjukkan semuanya itu kepadaku untuk menyembahnya. Tapi ia berkata kepadaku, jangan berbuat demikian. Aku adalah hamba, sama seperti engkau dan saudara-saudaramu, para nabi, dan semua mereka yang menuruti segala perkataan kitab ini. Sembahlah Allah. Sembahlah Dia. Ya Tuhan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Atau anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat, sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Segala sesuatu Engkau taklukkan di bawah kakinya. Sebab dalam menaklukkannya, menaklukkan segala sesuatu kepadanya, tidak ada sesuatu pun yang ia kecualikan, yang tidak takluk kepadanya. Tetapi sekarang ini kita belum melihat segala sesuatu ditaklukkan kepadanya. Tetapi yang kita lihat ialah bahwa Yesus untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat. Dan karena penderitaan maut, dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh anugerah Allah ia mengalami maut bagi semua manusia. Ia adalah Raja. Yesus adalah Raja. Ia membiarkan maut bekerja sekuat tenaga di dalam kehidupannya. Agar apa Bapak Ibu? Agar kita dapat mendekat pada hari ini. Agar kita dapat mendekat kepada Bapa pada pagi hari ini. Bapa sangat mengasihimu. Saya diminta untuk menyampaikan hal ini. Bapak Ibu buka hati. Izinkan Bapa mencurahkan kasih-Nya
Ambil waktu sejenak. Rasakan kasih itu mengalir. Jika ada di antara Bapak Ibu yang punya masalah pada pagi hari ini dengan sendi-sendi, baik tangan, punggung, kaki, apapun itu, jadilah enteng saat ini. Jadilah pulih saat ini. Saat ini juga jadilah pulih. Telinga yang suka berdengung, jika ada telinga yang suka berdengung, aku berkata kepada telinga yang suka berdengung, hai telinga, biar otot-ototnya kembali menjadi lentur. Dan jadilah pulih. Mari menari. Mari menari bagi Dia. Mari bersuka. Mari bersuka karena Dia. Ia yang telah ada, yang ada, dan yang akan datang. Mari bersuka hingga membuat semua tua-tua melemparkan mahkotanya. Tertawalah jika ingin tertawa. Menarilah jika ingin menari. Rasakan kasih-Nya mengalir. Mengalir. Terus mengalir. Namun kasih itu tidak dapat dirasakan apabila Bapak Ibu masih menyimpan luka. Untuk itu marilah kita lepaskan luka, lepaskan pengampunan. Katakan di depan Tuhan, Tuhan, selidiki hatiku. Aku lepaskan pengampunan. Aku lepaskan damai sejahtera. Aku lepaskan kasih Allah. Aku memberkati orang-orang yang mengasihi aku. Aku juga memberkati orang-orang yang tidak mengasihi aku. Singkatnya, aku mengasihi mereka yang namanya dapat aku sebut, baik di dunia ini maupun di dunia yang akan datang. Ayat renungan kita pada pagi hari ini adalah kitab Filipi 2 ayat 5 sampai 11. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama
menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Bapa. Yesus tidak menyayangkan untuk mempertahankan kesetaraannya dengan Allah. Ia melepaskan kealahannya. Yesus memberikan kepada kita teladan. Ia mengambil posisi terendah, dan untuk itulah ia ditinggikan. Ia mengambil posisi terlemah, dan untuk itulah ia menjadi kuat. Dan jika kita ingin menjadi serupa dan segambar dengan Kristus, maka ambillah posisi terlemah dan terkecil di antara saudara-saudara. 1 Petrus 5 ayat 6. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Ini adalah sebuah rumusan. Ini adalah sebuah resep. Jika Bapak Ibu ingin memasak sesuatu, tentunya harus mengikuti resep, bukan? Takaran-takaran yang diperlukan, bahan-bahan yang diperlukan, harus merupakan bahan-bahan yang terbaik, bukan? Yesus memberi teladan untuk menjadi bahan yang terbaik adalah dengan merendahkan dirimu. Jika pemimpinmu berkata, agar kita tidak merendahkan diri, tetapi merendahkan hati. Tetapi Filipi 2 ayat 8 menuliskan, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya. Merendahkan dirinya. 1 Petrus 5 ayat 6 pun berkata, karena itu rendahkanlah dirimu.
Tuhan, maafkan kami. Kalau selama ini kami menjadi orang percaya, ternyata kami masih belum mau merendahkan diri kami. Kami seringkali merasa sudah cukup pantas dihormati karena kami mengetahui banyak pelayanan dan banyak firman. Tapi pada pagi hari ini kami sadar bahwa Engkau mau kami merendahkan diri kami. Bukan hanya merendahkan hati kami. Tuhan, kami gak mampu. Ini sangat memalukan. Namun karena Engkau yang meminta, pagi hari ini kami mau merendahkan diri kami kepada yang seorang terhadap yang lain. Jika ada di antara Bapak Ibu yang pernah terluka, melalui sikap, perkataan, nasihat, teguran dari saya, pada pagi hari ini saya minta maaf. Saya mewakili gembalamu. Jika ada sikap, perkataan yang tidak sesuai, saya minta maaf. Saya mewakili papamu. Mungkin papa gak pernah hadir dalam hidupmu. Atau papa begitu cepat pulang ke rumah Bapak surgawi, sehingga tidak bisa selalu ada bersamamu, memegang tanganmu ketika engkau lelah, menghiburmu ketika engkau berduka. Saya mewakili dari bapak-bapak, dari papa-papa, baik yang ada ataupun yang sudah tidak ada di bumi ini. Saya minta maaf. Saya mewakili ibu atau mama-mama yang mungkin pernah melukai hati Bapak Ibu dengan perkataan atau sikap atau tindakan, atau bawel. Mewakili mereka saya minta maaf. Saya mewakili teman pelayananmu yang begitu menjengkelkan, menyalahartikan dan menuduh. Saya mewakili mereka, saya minta maaf. Saya mewakili istri, para istri, bagi bapak-bapak di tempat ini. Jika belum jadi seorang istri yang baik, yang benar, yang sesuai dengan harapan, saya minta maaf. Dan saya mewakili para suami yang belum sesuai,
banyak melukai, banyak berdusta. Saya minta maaf. Buka hatimu. Izinkan Roh itu mengobati luka hatimu. Izinkan Roh Kudus memulihkan hatimu. Hati yang dingin, hati yang terluka, dipulihkan, dipulihkan, dipulihkan. Dipulihkan. Ayo terlepas segala sesuatu yang mengganjal. Ayo, segala sesuatu yang mengganjal di hati terlepas. Dan jadilah enteng, lega, plong, lega. Jadi bebas. Kami bersyukur Tuhan untuk rahmat yang Engkau berikan kepada kami pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang terkasih, Kitab Matius 22 ayat 30 menuliskan, karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Ibrani 13 ayat 2 menuliskan, janganlah kamu lalai memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang tanpa diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Walaupun manusia berdosa dan sedikit lebih rendah dari malaikat, namun setelah mereka dilahirkan baru bersama Tuhan Yesus kelak, mereka akan menghakimi para malaikat yang berdosa, yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik. 1 Korintus 6 ayat 3 menuliskan, tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi, apabila perkara-perkara biasa, apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari, Bapak Ibu ditentukan untuk menghakimi para malaikat. Untuk itu diam dan tenanglah dan ketahuilah bahwa Tuhan yang memegang kendali. Tenanglah hai jiwa. Tenanglah hai jiwa. Tenanglah hai jiwa. Berdiri dan saksikan di saat raksasa
jatuh. Janganlah kita takut, karena Allah ada di sini. Allah lah yang membungkam semua ketakutan kita. Janganlah kita takut. Allah tidak melepaskan kita dari pegangan tangannya, kuat tangannya. Janganlah kamu takut akan hari depanmu. Apa yang hendak kamu pakai? Apa yang hendak kamu makan? Apa yang hendak kamu jalani? Janganlah takut. Hadapi raksasa-mu. Entah itu ketakutanmu, masalahmu, penyakitmu, pikiranmu. Apapun itu, tenang dan percayalah. Apa yang Tuhan telah katakan sudah selesai. Ambillah waktu untuk beristirahat dan jangan berusaha lagi. Jaga saat iman dan kasih karunia berjalan bersama-sama. Janganlah takut, karena Allah ada bersama kita. Dan Allah yang membungkam semua ketakutan dan gejolak jiwa Bapak, Ibu, dan saya. Janganlah takut. Hai putra-putra Abraham, hai putri-putri Yerusalem, putri-putri Israel, ya Tuhan Yesus, Engkau datang dari Allah Bapa dan serupa dengan Allah ke dalam dunia sebagai terang, supaya kami yang percaya padamu jangan tinggal di dalam kegelapan. Bapa, karuniakanlah kasih-Mu yang besar itu pada kami, sehingga kami sadar bahwa kami disebut anak Allah. Kami mengakui bahwa sekarang kami adalah anak Allah. Hidup kami dipimpin Roh Allah. Dan Roh Kudus yang bersaksi bersama dengan roh kami di hadapan Allah bahwa kami adalah anak Allah. Kami adalah ahli waris Allah. Untuk itulah kami berhak menerima janji Allah bersama dengan Kristus. Kami bersyukur Tuhan, kalau kami boleh percaya bahwa Engkau telah dibangkitkan dari kematian untuk membenarkan kami. Kami bersyukur Tuhan, kalau kami boleh percaya Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur Tuhan, kalau Engkau Yesus adalah Tuhan kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Yesus menguasai hidup kami, memimpin kami.
dalam Engkau Tuhan. Kami dilahirkan kembali untuk menjadi anak Allah. Bersama-Mu Tuhan, kami hidup, bergerak, dan tinggal di dalam Kristus, Juru Selamat dan Tuhan kami. Untuk itulah kami memiliki hidup, tenaga, dan kekuatan-kekuatan untuk tugas-tugas yang mustahil. Kami mau terus tinggal di dalam Engkau Kristus, hidup dalam Engkau Kristus. Sebab Engkau adalah pokok anggur dan kami adalah rantingnya. Kami gak bisa hidup jika kami tidak di dalam pokok anggur. Kami tidak mungkin berbuah jika kami tidak melekat pada pokok anggur. Keberadaanmu Allah, kasih ilahimu, biarlah terus tinggal di dalam hati gerejamu ini. Bagi Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini, satu persatu menerima aliran di dalam tubuh jasmani seperti air yang mengalir melalui jiwa dan roh. Izinkanlah kehidupan dan kasih itu menguasai kita, sebab kita adalah ciptaan baru di dalam Kristus. Mari bersyukur, sebab Tuhan tidak memalingkan wajahnya. Ia melihat wajahmu, melihat namamu, mengenal kita satu persatu. Mari bersyukur. Mari bersyukur untuk pagi hari ini. Mari bersyukur. Biarlah hikmat, kebenaran, pengudusan, penebusan kita terima berkelimpahan mulai pagi hari ini. Sebab di dalam Kristus kita telah memiliki penebusan. Bapak, Ibu, dan saya telah ditebus dari hukum Taurat. Bapak, Ibu, dan saya telah ditebus dari kemiskinan, dari sakit, penyakit, dan kematian. Firman Allah menyatakan kepada Bapak Ibu saat ini, engkau telah sembuh. Kesembuhan itu menjadi milikmu ketika kita ada di dalam Kristus. Sebab Kristus telah mengalahkan iblis. Sebab Kristus telah menang. Ia telah bangkit. Ia yang besar ada di dalam kita saat ini. Allah ada di dalam kita saat ini. Tuhan pencipta ada di dalam kita saat ini. Kita adalah seorang pemenang
bahkan lebih daripada seorang pemenang. Terima kasih Tuhan, Engkau telah berkata-kata, telah mengajarkan kami. Terima kasih Tuhan, kami masih boleh percaya kepadamu. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat. Dengan ini, terimalah hidup yang baru, hidup yang kekal, yakni Yesus Kristus sendiri. Terimalah pengurapan yang baru, yang terbaru, yang fresh untuk kita jalani sepanjang hari ini. Milikilah hubungan yang indah, yang intim, yang manis dengan Roh Kudus sampai Ia datang menjemput kita di awan-awan yang permai atau memanggil kita pulang ke rumah Bapa. Demi nama Tuhan Yesus yang sudah menerima dan yang percaya, mari sama-sama kita katakan amin, amin, amin.